Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Mudah-mudahan yang hadir ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mati nanti menghadap Allah, kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang cantik kain katun, kalau disemat dengan peniti. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dihabiskan Pak Bupati. Itu hanya sekedar melanjutkan tradisi berpantun saja. Pembawa acara kita pun luar biasa. Memang cantik kain katun dibeli di kayu ara. Saya tak lagi berpantun, sudah diambil pembawa acara. Mudah-mudahan anak cucu kita, generasi kita di masa akan datang melanjutkan tradisi berbahasa yang indah dan cantik ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Tanah Tidung, Bapak Ibrahim Ali beserta Ibu. Yang sama kita hormati Bapak Kajati sekaligus Bapak Kajari Bulungan dan Kabupaten Tanah Tidung. Hadir juga bersama kita Bapak Ketua DPRD, Bapak Kapolres, alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi Ustadz Somad kami lihat bisik-bisik dengan Bapak Ketua DPRD. Yang Ustadz bisikkan itu apa? Kata Pak Ketua DPRD, Ustadz Somad, ini yang datang ini setengah penduduk Tanah Tidung. Terus tak lama Pak Bupati berbisik, kata Pak Bupati, Ustadz Somad, ini yang hadir seluruh masyarakat Tanah Tidung. Mudah-mudahan Tanah Tidung pemimpinnya adil dan amanah, rakyatnya makmur dan taat ibadah, negerinya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Tema kita malam hari ini adalah tidak pakai tema, gema solawat tabligh akbar di bumi Upun Taka. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan derajat kemuliaan. Insyaallah malam ini malam berselawat, dibimbing oleh adik-adik kita, guru-guru kita dari apa nama grup hadrohnya? Pesantren Al Khairat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mau buat acara walimah, akikah, nikah, apapun acaranya, hadirkan grup hadroh Al Khairat. Ingat, jadwal padat. Bersolawat dengan banyaknya bersolawat, maka kita insyaallah aqrabu majlisan. Siapa orang yang paling dekat tempatnya dengan Nabi Muhammad SAW? Aktsaruhum salatan, orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghini zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini adik-adik yang pakai baju putih, topi putih, sorban putih, jubah putih dari pondok pesantren. Masya Allah. Ibu-ibu yang pakai jilbab pink dari majelis taklim. Majelis taklim apa namanya, Bu? Masya Allah, tabarakallah. Nggak dengar saya. Kalau ibu-ibunya sudah majelis taklim, anak mudanya taat beragama, selesailah masalah kita insya Allah. Amin. Tadi waktu makan di kediaman saya nanya ke Pak Kapolres, Pak Kapolres, ya sudah lama tugas di sini, setahun setengah Pak Ustadz Abdul Somad. Apa kriminal di sini Pak Kapolres? Sepeda motor ditinggal dengan kuncinya seminggu di pinggir jalan, nggak hilang-hilang Ustadz Somad. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kawan. Ustadz Somad sudah kemana-mana pergi ceramah, rasanya Tanah Tidung lah yang paling aman. Kenapa orang Tanah Tidung ini bisa nggak mencuri, nggak maling, nggak ngambil motor? Padahal kalau sepeda motor kita letakkan di pinggir jalan dengan kuncinya, itu kan artinya silakan ambil. Kok bisa nggak hilang? Kok bisa nggak hilang Pak Kapolres? Mungkin Ustadz Somad, orang Tanah Tidung ini keinginannya tidak terlalu banyak, tidak konsumtif, mikirnya nggak macam-macam, asal sudah makan selesai. Jadi orang maling, nyolong, mencuri itu karena keinginan yang terlalu banyak, ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Betul? Oh, betul katanya. Insya Allah hari ini Tanah Tidung aman, sampai kiamat tetap aman insya Allah. Penduduknya 27.000 orang, baik-baik, soleh-soleh, kita jaga dengan istiqomah iman dan Islam insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Syarat suatu negeri itu menjadi baik itu mesti ada 5 perkara. Inilah yang akan kita bahas dalam 60 menit ke depan. Siap? Kira-kira yang 5 ini bisa diingat? Belum saya sampaikan. Mana mau diingat? Yang pertama yang perlu diingat dari yang 5 ini, kalau kita mau negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang dapat naungan Allah yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tidak ada tenda, hari itu tidak ada pentas, hari itu tidak ada atap, hari itu tidak ada gunung, hari itu tidak ada pohon kayu, semuanya tumbang hancur berkeping. Tapi insya Allah kita dapat naungan di padang mahsyar. Yang pertama dapat naungan bukan Ustadz Somad, yang pertama dapat naungan adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Mudah-mudahan Tanah Tidung tetap diberikan pemimpin yang adil dan amanah. Itu saya lihat drone tadi sudah mulai naik. Mana drone-nya kok hilang? Bapak Ibu yang ada handphonenya ada senternya, ada flashnya, bisa dinyalakan? Langsung mati lampu. Kita mau berselawat. Oke, sohibul drone, nyalakan kameranya, kita mau selawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah,
wa kulli mujahidin lillah di ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cukup untuk TikTok. Tolong Sohibul Drone itu nanti dikirimkan ke panitia, ke tim Ustaz Abdul Somad, mau diupload ke Instagram yang followernya 9 juta itu. Ustaz Somad ini sombong sekali. Maksudnya yang belum follow ya follow lah. Kita mau isi sosial media, Instagram, Facebook, Twitter, grup-grup WhatsApp. Jangan lagi ada maksiat-maksiat. Apa itu TikTok? Jangan main TikTok. TikTok isinya dosa, TikTok isinya maksiat, isinya cuman ulat pinang dan ulat bulu. Siapa yang ngomong sekarang isi medsos adalah solawat? Nih rekaman solawat. Dari mana ini? Kenapa bintang-bintang semua turun ke bumi? Ini di tanah Tidung. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kalau pemimpin kita baik, yang diundang ustadz, kumpul semuanya ngaji, bersolawat, berzikir, turun rahmat Allah untuk Kabupaten Tanah Tidung insyaallah. Amin. Ternyata setiap beberapa pekan sekali datang guru-guru kita ke Tanah Tidung. Apa acaranya Pak Bupati? Acaranya baca solawat burdah. Apa nama solawatnya? Burdah. Kain panjang yang menutupi badan ulama. Setelah dia pakai sorban, pakai jubah, pakai imamah, ada kain lagi di luar. Kain itu namanya burdah. Solawatnya kok disebut dengan solawat burdah? Ada seorang laki-laki namanya Imam Al-Busiri. Siapa namanya? Al-Busiri. Imam Al-Busiri ini sakit, lumpuh, tapi tangannya masih bisa menulis. Dia duduk saja. Dia tidak bisa banyak sholat sunat, dia tidak bisa ngaji tablik akbar, pengajian berdiri tegak. Tapi di tengah lumpuhnya itu dia menulis untayan solawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah dia menulis solawat, dia tertidur. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Lalu Nabi memasangkan kain ke pundaknya. Bahasa Arab kain itu disebut dengan burdah. Maka begitu dia terbangun, dia memberi nama untayan solawatnya itu dengan nama solawat burdah. Solawat burdah itu dibaca setiap pekan, setiap bulan, dihadirkan tuan-tuan guru di Kabupaten Tanah Tidung. Insya Allah menurunkan rahmat dan barokah ke negeri ini insya Allah. Itu kalau pemimpinnya cinta ulama, cinta guru, cinta solawat, bukan soman. Coba kalau pemimpinnya suka lagu dangdut, diundang keyboard tunggal, bisa digoyang, langsung patah tulang. Lagunya semuanya maksiat, dosa, kiam racun, kucing garong, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan dua. Ini Ustaz Somad ini tahu-tahu dia hafal juga judulnya. Insya Allah kalau kita jaga dengan ulama, kita jaga dengan solawat, kita jaga dengan zikir, kita jaga dengan istighfar, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gitu. Kalau mau moto itu kasih aba-aba, jadi saya bisa gaya. Ini kadang di tempat lain sengaja kameramen ini nunggu kapan saya keseleo. Pas saya lagi gini baru dia potong.
Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah lampunya terang sampai mata silau? Biar supaya wajah saya nampak putih. Disangka orang pakai skincare, padahal aslinya memang begini. Insya Allah semua yang hadir ini tidak terlalu mementingkan wajahnya, yang penting adalah hatinya tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan nanti di akhirat dapat naungan Allah, dapat tenda, dapat atap. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai mata kaki, ada yang tenggelam sampai lutut, ada yang tenggelam sampai pinggang, ada yang tenggelam sampai leher, tenggelam saking panasnya, matahari sejengkal dari ubun-ubun. Tapi ada orang yang tenang saja. Siapa dia? Dia adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Kita doakan Kabupaten Tanah Tidung pemimpinnya tetap adil dan amanah. Ustadz Somad itu adil, saya adil karena saya bukan pemimpin, nggak ada kesempatan untuk curang. Tapi ada orang yang diberikan amanah, diberikan jabatan, diberikan kekuasaan, tanda tangannya berlaku, dipakai untuk menolong agama Allah. Itulah orang yang dapat naungan di hadapan Allah. Takbir. Ini adik-adik ini calon pemimpin masa depan, insya Allah. Amin. Ibu kalau mau nyari calon menantu jangan jauh-jauh, ini orangnya. Siap? Oh, siap katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi kami ngobrol-ngobrol dengan Pak Bupati, dengan Pak Kajari, dengan Pak Kajati, dengan Pak Ketua DPRD, dengan Bapak Kapolres. Ada kabupaten bangun Islamic Center. Apa namanya? Islamic Center. Tapi nggak dibangun sekolah. Akhirnya Islamic Center berdiri, yang sholat cuman imam sama jin. Sawus sufuf, kata imam. Makmumnya nggak ada. Dia imam, dia makmum, dia azan, dia iqamat. Kenapa? Nggak ada jamaah. Tapi kalau Islamic Center dibangun, di sampingnya ada sekolah TK, SD, SMP, SMA, boarding school, mondok, full day. Tidak akan kosong. Zuhurnya ramai, asarnya juga ramai, sholat berjamaah. Kami sudah bahaskan itu tadi. Cuman yang jadi masalah, kata Pak Bupati, nggak sempat lagi untuk buat itu sekarang Pak Ustadz, karena saya jabatannya beberapa bulan lagi. Terus gimana kita mau buat Islamic Center Pak Bupati? Ya terpaksalah periode kedua kalau begitu. Kita doakan panjang umur, sehat badan, terwujud Islamic Center insyaallah. Amin. Bagaimana supaya anak-anak bisa dapat pendidikan yang layak? Ibunya wanita karir, pagi sudah berangkat kerja, masuk kantor. Bapaknya juga sibuk. Anaknya di mana? Anaknya main handphone, error, hang, mati. Mudah-mudahan anak kita sehat walafiat semuanya. Tapi kalau dititipkan di Islamic Center, anaknya dengar bacaan Quran, ngaji, ikra, tahfiz, maka insya Allah ke depan akan lahir para penghafal Quran insya Allah. Amin. Yang ngajar siapa? Gurunya dari mana? Kirim anak-anak terbaik yang cerdas-cerdas dari pondok pesantren Al Khairat. Al Khairat dikirim ke Al Azhar Kairo Mesir. Setuju? Kenapa Ustadz selalu kalau ceramah di kabupaten kirim anak-anak kita yang pintar, kirim ke Mesir? Kenapa Ustadz selalu ngomong begitu? Karena saya dulu berangkat nggak dikirim, berangkat nggak diantar, pulang nggak dijemput. Ustadz hantu. Beda dengan di Tanah Tidung, saya dijemput dengan speed. Pas saya foto di speed itu dilihat orang, Ustadz lagi di Dubai ya? Luar biasa Tanah Tidung ini. Dijemput dari Tarakan, besok nggak tahu besok diantar apa enggak ya.
Maka saya sakit hati karena saya dulu tidak diberangkatkan oleh bupati, gubernur kabupaten. Saya berangkat sendiri ke Mesir, pulang sendiri. Maka saya ingin adik-adik saya dari pondok pesantren yang berprestasi kirim ke Tarim Hadramaut, kirim ke Universitas Al-Ahqaf, kirim ke Mukalla Jamiah Imam Syafi'i, kirim ke Al-Azhar Mesir, ke Bali. Banyak orang takut ngirim anaknya sekolah agama. Nanti kalau pulang mau jadi apa? Nanti mau ngajar di mana? Islamic Center sudah berdiri, anak-anak belajar agama, ngapal Quran, baca kitab, dan pulang dari Timur Tengah akan mengajar. Insya Allah terwujudlah hendaknya ini di Kabupaten Tanah Tidung di masa akan datang, insya Allah. Amin ya Rabbal. Saya bermimpi, kira-kira mimpi boleh nggak? Berikut ini peresmian Islamic Center, pemencetan tombol. Ustadz ini maunya peresmian pemencetan tombol pas peresmian aja. Memang iya, saya kalau peletakan batu pertama nggak mau, karena banyak yang saya letakkan batu pertama nggak jadi-jadi. Ustadz Somad, ya ingat dulu Ustadz waktu meletakkan batu pertama, ingat sampai sekarang batunya udah belumut, nggak nambah-nambah Pak Ustadz. Tapi kalau pemencetan tombol, saya pernah di salah satu kota, Ustadz Abdul Somad kami minta tanda tangan prasasti. Saya pun datang, tanda tangan. Oh, gagah. Ustadz pencet tombol, nanti nama akan terbuka di atas. Saya pun pencet, macet tendanya, nggak terbuka. Sakitnya nggak seberapa, malunya ini viral. Akhirnya saya bilang ulang lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau pondok pesantren tahfiz Quran, adik-adik dari Al Khairat belajar ke Tarim, belajar ke Mesir, pulang mereka, Ustadz Somad dapat apa? Saya tidak jadi direktur, saya tidak jadi guru besar, saya tidak jadi pengajar. Lalu Ustadz dapat apa? Saya ingin dapat amal jariah dari Kabupaten Tanah Tidung. Selama mereka ngapal Quran, selama Islamic Center berdiri, selama sekolahnya tetap tegak sampai hari kiamat, Abdul Somad dapat amal jariah. Bapak Ibu setuju? Dari bunyinya kayaknya enggak. Saya cuman ingin dapat amal jariah. Tapi Ustadz kan udah ceramah di Tanah Tidung. Kemarin Ustadz ceramah di Sebate, habis itu di Nunukan, habis itu di Tarakan, sekarang di Tanah Tidung. Pahala ceramah Ustadz kan udah banyak. Saya ragu pahala ceramah saya ini udah nggak ada lagi. Kenapa? Sudah diambil oleh viewer, follower, dan subscriber. Ceramah ini banyak riaknya, ceramah ini banyak sum'ahnya, disuting orang, dipuji orang. Beliau adalah salah satu dari wali-wali kami. Kembang lubang hidung saya. Apa betul Ustaz Somad itu wali? Betul, dua, wali murid dan wali kelas. Yang kami hormati, guru besar kami langsung membesar lubang hidung. Jadi Ustadz ini banyak riaknya, banyak sum'ahnya. Maka selalu saya menganjurkan bupati, gubernur, wali kota, kepala daerah, mumpung jabatan masih ada, tanda tangan masih laku, tolong pondok pesantren dirikan Islamic Center, masjid diperbanyak, kirim anak-anak berprestasi. Takbir. Begitulah kenapa Ustadz Somad ini tablik akbar, pengajian yang terakhir bagi saya, karena besok akan pulang. Terakhir maksudnya pulang, bukan mati. Kalaupun mati pun kita siap, betul. Ada orang bilang, Ustadz jangan ngomong mati, saya nggak siap mati. Memangnya kalau malaikat maut datang dia nanya, sudah siap? Sudah siap apa belum? Terus nanya, aku belum. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Mana ada malaikat maut nanya siap nggak siap? Mau siap nggak siap disentapkannya nyawamu, mati langsung. Betul? Ibu siap mati? Nah, maka insya Allah, kenapa Ustadz malam ini semangat sekali? Saya semangat karena mereka masih ada jabatan-jabatan. Saya kalau ceramah di panti jompo nggak semangat gini. Saya ceramah di panti jompo nggak ada saya bilang mari kita dirikan pesantren Islam, nggak perlu. Marilah kita ingat mati.
sebab kita sudah mau mati. Itu lama-lama kita mati. Ustadz yang ngomong gitulah Pak Ustadz, ini kita kan banyak orang-orang tua. Ustadz ini menyinggung perasaan. Kunci dengar ceramah Ustadz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Malam ini tidak ada orang tua. Ini semua yang hadir ini anak muda semuanya. Oh enggak Pak Ustadz, kami sudah tua. Casingnya yang tua, signalnya masih muda. Yang datang kemari berjalan kaki, naik kendaraan, sepeda motor, naik mobil, itu menunjukkan semangatnya masih muda. Betul? Adapun yang di rumah nonton TV, scroll, lemah, letih, loyo, letoy, lunglai, lesu, mati. Semangat tabligh akbar, semangat datang berjamaah, semangat beramai-ramai. Maka insya Allah kita semua kalau mati dalam keadaan husnul khotimah insya Allah. Amin ya rabbal. TK-nya Quran, SD-nya Quran, SMP-nya Quran, SMA-nya Quran, pondok pesantren, boarding school, full day. Masalah kuliahnya di mana? Enggak usah pikirkan. Anak saya, keponakan saya, santri saya, yang penting dasarnya Islam, dasarnya pendidikan pesantren, dasarnya agama. Masalah kuliah terserah, silakan terbang sejauh mata memandang. Di hari petang kau akan pulang membangun kampung halaman. Betul? Saya nggak paksa anak saya mesti ke Mesir, ponakan saya nggak saya paksa mesti ke Mesir. Ustaz dulu ke Mesir, saya juga nggak dipaksa bapak saya. Saya berangkat sendiri, saya nyari sendiri, saya kuliah sendiri, saya berangkat sendiri, saya pulang sendiri. Saya tidak paksa orang untuk berangkat. Kamu mesti seperti saya, berangkat ke Mesir. Rupanya dia nggak suka belajar agama. Dia mau belajar komputer, dia mau jadi programmer, dia mau jadi pengacara, dia mau ngambil hukum SHMH, dia mau jadi polisi dan tentara. Silakan mau jadi polisi, silakan mau jadi tentara, silakan mau jadi pengacara, silakan mau jadi hakim. Yang penting memperjuangkan agama Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ustaz Somad, gimana caranya belajar ke Mesir? Kenapa Pak? Saya mau ngirim anak saya ke Mesir. Anak Bapak mau? Enggak. Yang mau ke Mesir siapa? Saya. Bapak aja yang ke Mesir. Jangan kirim anaknya ke Mesir. Betul Bu? Betul kata Ibu. Anak nggak mau ke Mesir, dipaksa ke Mesir, pulang jadi Fir'aun, bukan jadi ulama. Maka adik-adik, jubahan, sarungan, pecian, sorbanan, silakan mau belajar apa, yang penting basicnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tamat dari pesantren Al Khairat, silakan berangkat ke Cambridge University, silakan berangkat ke Australian National University, silakan berangkat ke McGill Kanada, tapi hatinya tetap berzikir Allah, 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 memperjuangkan agama Allah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz dulu waktu belajar ada dibantu oleh Pemda, ada dibantu oleh Bupati, ada dibantu oleh Wali Kota, ada dibantu oleh Gubernur. Wih. Saya tidak pernah dibantu oleh siapapun, karena saya sakit hatilah maka saya sampaikan sekarang. Mereka yang dulu tidak membantu saya, mana mereka sekarang? Mati. Coba kalau mereka bantu saya dulu, coba kalau dikirimnya saya dulu ke Mesir, coba kalau dikirimnya dulu saya beasiswa, sekarang mereka dapat amal jariah, di mana saya mengaji, di mana saya tabligh akbar, mengalir pahalanya ke makam mereka. Tapi karena mereka tidak mengirim saya, tidak membiayai saya, mereka mati dalam kubur. Betul? Sakit hati saya. Dulu kalau saya waktu di Mesir, pas lagi nanya, kamu dari mana? Saya dari Kabupaten Bengkalis. Ada dikirim Bupati, kami 1 bulan dapat $100. Sakit sekali hati saya. Tapi alhamdulillah saya selesai S1, habis itu saya selesai S2, habis itu saya selesai S3. Walaupun tidak kau sekolahkan, tetap juga akan jadi orang.
Yang penting itu apa yang kita tanam hari ini, adik-adik yang kita support, kita bantu pondok pesantren, ini yang akan berdakwah, ini yang akan khutbah, ini yang akan ceramah. Ketika kakak kelas saya bawa proposal, bukan saya nggak pernah, kakak kelas saya bawa proposal, apa kata sekdanya? Kita nggak perlu dengan alumni Timur Tengah. Ceritanya sampai ke saya, hari berganti musim berubah. Setelah Abdul Somad pulang, diusir, viral, diundang saya. Setelah Abdul Somad, silakan datang dalam tabligh akbar. Saya nanya, yang undang siapa? Ini Pak Ustadz, yang dulu yang mengusir itu. Saya nggak mau datang. Ustadz dendam ya? Enggak dendam, cuma ingat aja dikit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih banyak ustadz-ustadz lain. Saya mau mengajarkan, kita tanam yang baik-baik hari ini, kita bantu pondok pesantren, maka insya Allah di masa akan datang dunianya dapat, akhiratnya juga akan mengalir sampai hari kiamat. Islamic Center, pondok pesantren, Islamic boarding school, insya Allah berdiri. Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, Republik Indonesia, dijaga, dipelihara Allah dengan kemuliaan Al-Quran. Amin ya Rabbal. Allahumma arhamna waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Berikutnya yang kedua, mau kelima aja langsung. Yang kedua, yang pertama pemimpinnya yang baik, yang kedua ada alim ulama. Di tempat kita namanya guru, di Sulawesi namanya Andre Gurutta, di Jawa namanya Kiai, di Sumatera Barat Padang namanya Buya, di Aceh namanya Tengku. Mereka adalah alim ulama. Nabi sudah meninggal, tapi kelanjutan Islam tetap berlanjut. Al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Ibu, kalau anaknya ada 5, yang 1 sekolahkan agama ya Bu, setuju? Bapak, anaknya ada 2, yang 1 sekolah agama untuk ngajar agama. Saya nggak mau anak saya sekolah agama, nanti makan apa? Saya nggak mau anak saya sekolah agama, nanti makan apa? Saya nggak mau anak saya sekolah agama, nanti kurus seperti Ustaz Somad, nggak makan. Saya ini kurus bukan nggak makan. Saya ini kurus karena takdir. Jangan takut sekolah agama. Saya sekolah agama masih makan sampai hari ini. Saya sekolah agama masih tetap hidup sampai hari ini. Orang yang takut anaknya sekolah agama karena takut nggak makan, tolong periksa ke rumah sakit. Saya khawatir otaknya dekat dengan lambungnya. Di mana letak lambung? Sini. Di mana letak otak? Di sini. Jarak antara lambung dengan otak 1, 2, 3. Dijauhkan Allah 3 jengkal dari lambung ke otak, supaya otak jangan hanya mikirkan ini. Kalau anaknya sekolah pandai main gitar, bangga. Anaknya pandai nyanyi, bangga. Anaknya pandai ngaji, biasa aja. Padahal anak yang mengaji itulah yang akan membacakan Yasin saat malaikat maut akan mencabut nyawa. Betul? Ibu mau meninggal dunia, tiba-tiba anak yang pandai nyanyi dipanggil, tolong panggil, nyanyikan ibumu. Mama.
Bapak mau meninggal di ruang ICU, rumah sakit, sepi, sunyi, nggak ada orang. Tiba-tiba mau mati, yang dipanggil anak yang pandai nyanyi apa yang ngaji? Yang ngaji itulah yang datang. Yasin wal Qur'anil Hakim. Mana ada anak yang nyanyi panggil? Nyanyikan Bapak, nyanyikan. Ayah dengarkanlah. Nyanyi boleh apa nggak boleh? Boleh. Apa salahnya? Saya selalu nyanyi. Apa nyanyi Pak Ustadz? Sepohon kayu. Apa salahnya nyanyi? Mengingatkan pada sholat, mengingatkan pada Nabi, mengingatkan pada mati, mengingatkan pada akhirat. Nyanyi yang nggak boleh itu kalau nyanyi haram, nyanyi zina, nyanyi narkoba, nyanyi ingatkan kepada dosa maksiat. Tapi kalau nyanyi mengingatkan kepada Rasulullah, insya Allah baik. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dari tanah yang hebat, beruntung, bertuah ini, Kabupaten Tanah Tidung, lahir para ulama yang menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, insyaallah. Amin ya rabbal. Ibu, kira-kira kalau ada anaknya yang mau berangkat ke Mesir kuliah, ibu izinkan atau tidak? Alhamdulillah. Bapak kalau ada anaknya mau berangkat ke Yaman, ke Tahrim, ke Darul Mustafa, belajar ke Habib Umar bin Hafiz, Bapak kasih izin atau tidak? Alhamdulillah. Saya paling takut, khawatir pas saya tanya, ibu ini anaknya lulus berangkat ke Mesir, diizinkan atau tidak? Jangan. Ibu kasih dia kamar yang besar, ibu berikan dia handphone, ibu beli dia motor. Dia pun sore-sore nelpon pacarnya, bawa motor ngebut. Pas orang lagi sholat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mudah-mudahan nabrak tiang listrik. Amin. Coba kalau anak kita di sekolah, adik-adik dari pondok pesantren. Pesantren mana, Dek? Al Khairat. Saya sekarang ini melihat adik-adik seolah-olah saya sedang mundur ke tahun 1993. Ketika itu saya berumur 15 tahun, sedang berada di pondok pesantren. Kita ini sebaya, nggak terlalu jauh. Melihat wajah kalian, saya jadi ingat waktu saya di pondok dulu, masya Allah, tabarakallah. Waktu sebaya dengan kalian, tahun 93, saya malam-malam begini. Oh, kawan-kawan kelas bawa kamus tebal, Al-Munjid fil Lughati wal A'lam. Oh, pergi ke masjid bawa kamus. Saya sangka mau belajar, bukan untuk tidur. Di pesantren kami dulu nggak ada perempuan. Adik-adik di Tanah Tidung pesantren Al Khairat ada perempuannya? Nggak ada. Sama nasib kita. Kami dulu 1.800 santrinya, laki-laki semua. Ngelihat perempuan itu cuman hari Ahad nenek-nenek jenguk cucunya. Itulah cuma. Sekarang orang takut anaknya mondok karena takut nggak kenal sama perempuan. Ustadz Somad tua, kurus, hitam, pesek.
Walaupun sudah tua begini, bacalah di komen-komen di Instagram, di YouTube. Coba baca. Apa komen? Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Jangan takut sekolah di pesantren. Apa itu sekolah pesantren? Nanti kalau belajar di pesantren jadi radikal, radikul, kepala kau kena pukul. Hari Pahlawan tanggal berapa? 10 November. Hari Pahlawan 10 November. 10 November hari pahlawan. Apa kata tentara kita? Apa kata polisi kita? Apa kata pejuang kita? Itu Belanda tembak, takbir. Akhirnya pontang-panting Belanda pulang ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Kenapa pejuang itu berani melawan Belanda? Padahal modalnya cuma bambu runcing. Belanda pakai tank, pakai senapan besi. Kenapa berani? Orang lupa 10 November kita melawan Belanda. Yang melawan Belanda itu setelah dapat fatwa jihad tanggal 22 Oktober. 22 Oktober ke 10 November, 18 hari jihad. Siapa yang mengomandokan jihad? Ulama. Negeri ini merdeka karena ulama. Negeri ini merdeka karena pesantren. Takbir. Ustadz kok semangat sekali malam ini? Bukan semangat, sound systemnya mantap. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan masukkan anak ke pesantren, pesantren itu sarangnya teroris. Mana ada teroris? Ini anak-anak yang lembut-lembut, yang baik-baik ini mereka. Ustaz Somad itu kan orangnya keras, suaranya aja yang keras, hatinya selembut tisu, saudaraku. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka didiklah anak kita dengan pendidikan agama. Insya Allah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Fikihnya bermazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tasawufnya Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ingat trilogi Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya Tanah Tidung jangan sampai diganggu, dirusak oleh aliran-aliran sesat. Mudah-mudahan Allah menjaga negeri ini, insya Allah. Jangan sampai Tanah Tidung seperti hutan yang tidak ada penjaganya. Hutan kalau ada singanya, tidak ada yang berani masuk ke dalam. Tapi kalau sudah tidak ada, diobok-obok, masuk berbagai macam aliran. Ya Allah, jaga Kabupaten Tanah Tidung ini, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang pertama, pemimpin ngurus pemerintahan. Yang kedua, ulama ngurus masalah agama. Kalau pemimpin dengan ulama ini sudah dekat, insya Allah amanlah negeri ini. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga, orang kaya. Banyak orang kaya di Tanah Tidung. Apa buktinya banyak orang kaya di Tanah Tidung? Buktinya sepeda motor seminggu nggak hilang. Itu kaya, itu maksudnya. Kaya itu laisal ghina kathratal arad. Orang kaya bukan yang hartanya banyak. Innamal ghina ghinan nafs. Orang kaya itu hatinya merasa cukup. Itulah kaya. Di kota-kota besar banyak orang kaya tapi hatinya miskin. Sepeda motor orang diambil, mobil orang diambil, bini orang. Saya nggak ada ngomong gitu ya. Tapi di Tanah Tidung sepeda motor seminggu nggak hilang. Ustadz udah ngulang berapa kali, berterkesan saya, seminggu nggak hilang-hilang. Ini luar biasa. Mudah-mudahan tetaplah kita merasa cukup. Yang penting cukup makan. Hidup ini yang penting cukup makan, cukup pakaian. Ambil duit haram, ambil uang haram, riba, curi, korupsi, makan haram. Untuk apa, guys? Untuk apa ngambil duit haram? Untuk apa? Untuk makan. Makan paling banyak 3 kali nambah, 3 kali tambah cuman makan. Kalau sampai ada orang tambah 5 kali, itu bukan kaya, usus bocor.
Ustadz tadi sebelum ke sini makan? Of course. Saya sebelum di sini makan. Saya, Pak Bupati, Pak Kajati, Pak Kajari, Pak Ketua DPRD, Bapak Kapolres, kami makan. Ustadz nambah? Saya nggak nambah. Kenapa? Malu, mereka nggak nambah, masa saya nambah? Pak Bupati makannya sedikit, Pak Kapolres sedikit. Saya tanya, Pak Kapolres nggak makan? Kolesterol. Saya pun nggak makan, saya pun segan. Ternyata mereka yang banyak uang makannya nggak banyak, malah yang nggak punya uang makan banyak. Pakaian, sekaya-kaya orang pakaiannya cuma 3 lapis, 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis. Kalau ada orang pakaian sampai 4 lapis, itu bukan kaya, demam. Apa yang mau dicari hidup ini? Betul, makan cukup, hidup cukup, bisa tidur, sudah nikmat ini hidup. Ustaz Somad itu kenapa kalau ceramah itu matanya ke kanan, ke kiri, ke sana kemari, mau ngelihat berapa orang yang sudah nguap. Memang saya standar ceramah 60 menit memang sesuai dengan yang di botol 600 ml. Tapi walaupun begitu, kalau udah saya lihat ada 3 orang nguap, saya berhenti. Kenapa? Karena kalau ada yang nguap itu berarti pengajian sudah masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Nah, maka saya yakin dan percaya Tanah Tidung ini orangnya kaya-kaya. Dari hasil lautnya, karena dia di pinggir laut, dari hasil sungainya, ikan udangnya, dari hasil tanahnya subur. Siapa yang mau buka kebun, menanam, bercocok tanam, karet, kelapa, sawit, datang ke Tanah Tidung. Saya menyaksikan sendiri, tanahnya subur, di tangganya aja tumbuh. Subur, kurang apa lagi subur? Gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Mana buktinya? Datang kemari. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah daun-daun hijau, bunga-bunga. Kenapa? Saya heran, kenapa lah nggak ada satupun yang berbunga tanaman ini? Rupanya bunganya sudah pindah ke depan. Masya Allah. Jawabannya bukan begitu, Bu. Jawabannya so sweet gitu kan. At-tajir pedagang, as-saduq jujur, al-amin amanah. Pedagang jujur, al-amin. Ma'an nabiyyin, kalau dia mati dia akan bersama dengan nabi-nabi. Was-siddiqin, bersama orang yang benar. Was-syuhada, bersama orang mati syahid. Was-sholihin, bersama orang-orang yang soleh. Kita doakan adik-adik kita menjadi orang-orang kaya, konglomerat. Kamu dari mana? Saya dari pesantren Al Khairat, Pak Ustadz. Sekarang bisnisnya apa? Ya, saya ternak lele, Pak Ustadz. Hah? Tamat pondok, baca kitab ternak lele. Berapa ekor lelenya? Ya, ekspor impor 1 bulannya 3 kontainer, Pak Ustadz. Kaya atau tak kaya? Kaya. Jangan bayangkan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, compang-camping, nggak makan. Ini Muhammad dari mana? Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Boleh saya ceritakan ini? Boleh? Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta. 1 ekor onta itu harganya di atas 50 juta, tapi karena kita udah lama kenal baik, 50 aja lah. 1 ekor onta 50 juta, kalau 10 ekor 500 juta, kalau 20 ekor 1 miliar. Ditambah lagi beberapa ukiah emas. Nabi menikah dengan Khadijah, maharnya 1 miliar lebih. Itu maka tadi saya tanya di awal, boleh saya ceritakan apa tidak? Kenapa Ustaz tanya? Saya takut cerita ini merusak harga mahar di Tanah Tidung. Jangan sampai besok anak muda ini unjuk rasa semuanya ke kantor DPRD, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Saya cuman mau ngasih tahu, kira-kira kalau ada anak muda umur 25 tahun menikah, maharnya 1 miliar, kaya apa miskin? Kaya. Yang miskin itu siapa? Umat Nabi Muhammad. Maharnya seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran.
Mudah-mudahan adik-adik semua, Ustaz Somad janganlah cerita begitu, nanti kami susah menikah, harga mahar naik. Oke, kita turunkan. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang tausiah, tiba-tiba datang seorang perempuan berdiri. Apa kata dia? Inni wahabtu laka nafsi. Kalau bahasa tanah tidungnya, I give myself for you. Wahai Nabi Muhammad, aku berikan diriku untukmu. Nabi Muhammad no comment. Nabi tetap terus tausiah, Nabi menyampaikan hadis. Akhirnya perempuan itu tetap berdiri. Datang seorang laki-laki, ya Rasulullah, kalau engkau nggak mau sama dia, untuk aku aja ya. Kata Nabi, kamu mau nikah sama dia? Mau. Iltamis walau khataman min hadirin. Pulang ke rumah, cari cincin walaupun terbuat dari besi. Dia pulang ke rumah cari cincin besi, nggak ada. Nggak ada ya Rasulullah. Cari kain. Ada kain ya Rasulullah. Berapa kainnya? Kainnya satu. Untuk jadi mahar nikah? Iya. Nanti kalau kain jadi mahar, kau pakai apa? Akhirnya dia malu, dia diam. Terus dia pulang malu, mau pulang ke rumah. Nabi panggil dia, sini. Hal ma'aka minal Quran? Engkau bisa baca Quran? Kau ada hafal Quran? Iya. Zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Saya nikahkan kamu dengan perempuan ini dengan mengajarkan Al-Quran. Artinya apa? Yang tidak punya uang 1 miliar, insya Allah nikahkanlah dia dengan mengajarkan Al-Quran. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Yasin. Sah. Itulah yang paling indah. Nanti ibu-ibu kalau mau cari calon menantu, buat fit and proper test. Ketua timnya Abdul Somad. Kamu mau meminang anak gadis dari Tanah Tidung? Betul Pak Ustaz. Siapa nama kamu? Nama saya Kausar. Baca inna a'taina kal kausar. Kamu? Nama saya Imran Pak Ustaz. Baca surat Ali Imran. Oh panjang tuh Pak Ustaz. Ya sesuai nama Imran. Memang saya nama Imran, tapi sehari-hari dipanggil Kulhu Pak Ustaz. Panggil Kulhu Allah. Baca Kulhu Allah. Carilah menantu yang membaca Al-Quran, karena dia akan menjadi imam. Dia akan mengajar istri dan anak-anaknya. Kalau bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, cucunya baik, keluarganya baik, maka masyarakat akan menjadi baik. Kabupaten kita, provinsi kita, negeri kita menjadi negeri yang baik. Tugas Bapak polisi, TNI, Polri tidak terlalu berat. Sidang-sidang kejaksaan, pengadilan tidak terlalu susah. Badan pengawas keuangan, BPK, KPK, Inspektorat Jenderal ringan. Negeri kita menjadi aman dan damai, makmur. Hasil alamnya bisa dinikmati orang banyak, insya Allah. Tidak di zaman kita, di zaman anak cucu kita nanti, insya Allah. Amin. Ulama sudah, pemimpinnya adil, alim ulamanya terjaga, terpelihara, ahlus sunnah. Orang-orang kayanya sudah membayar zakat ke Basnas. Bayarlah zakat ke Badan Amil Zakat Nasional 2,5%. Kalau dilihat dari tatapan matanya, dari ngomongnya, dari ketawanya, dari senyumnya yang lepas, ini kelihatannya tabungannya paling sedikit satu orang 100 juta. Tapi dari bunyi aminnya saya nggak yakin juga. Zakat yang Anda keluarkan adalah 2,5%. Jika tabungan Anda ada 100 juta, berapakah zakat yang dikeluarkan dalam setahun? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. 2,5%. Kalau 10 juta 250.000. Kalau 100 juta 2,5 juta. Kalau 1 miliar 25 juta. Insya Allah Bapak Ibu masing-masing semuanya tabungannya 1 miliar. Berarti 1 tahun mengeluarkan 25 juta. Ada 1.000 orang saja, 1.000 orang aja, 27.000 orang penduduk Tanah Tidung, hanya 1.000 orang saja yang berzakat. Itu sudah banyak sekali. Kalau satu orang 25 juta kali 1.000 orang, itu dibelikan ke cendol, berenang sambil minum cendol. Mabuknya mabuk, bisa juga mabuk cendol. Mudah-mudahan orang-orang kaya kita berzakat, insya Allah. Amin. Simpan uang, masukkan ke tas, masukkan ke koper, simpan, simpan, simpan. Dalam Al-Quran disebutkan jama'a malau
Wa'ad dadah, jamaah ngumpul, ad-dadah ngitung, kumpul hitung, kumpul hitung, kumpul hitung, kumpul hitung, mati. Mobil tinggal, rumah tinggal, kebun tinggal, speedboat tinggal, cincin tinggal. Ibu boleh saya tanya? Jawab dengan jujur ya, jangan tersinggung ya. Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Tolong Pak Bupati, Pak Ibrahim Ali, Ustadz Somad ini jangan diundang lagi. Dia merusak hati kami. Saya tidak ingin merusak cinta kasih kalian Bapak Ibu. Saya cuma mau kasih tahu bahwa orang kaya kalau dia mati semuanya tinggal. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Yang dibawa hanya amal soleh, bukan somat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, apa yang mesti kita jaga? Pemimpinnya adil dan amanah, ulamanya benteng ahlus sunnah, orang kayanya bayar zakat. Yang keempat, ini tidak kalah penting, anak muda. Anak mudanya selamat dari narkoba, amin. Jangan ngisap ganja, amin. Jangan sampai badannya kekar, rajin olahraga, rajin renang, angkat besi, tapi pas ditanya masjid di mana? Sana. Tolong yang sudah kelihatan tanda-tanda begini, tangkap, serahkan ke Pak Kapolres, biar dilatih Pak Kapolres baris berbaris. Siap, gerak, siap. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami dari LGBT ya Allah. Penyakit LGBT, lesbi, biseksual, transgender, gay, homo, itu diturunkan Allah untuk mematikan orang-orang kafir seperti umat Nabi Lut. Maka anak-anak kita mesti terjaga, terpelihara. Itulah maka laki-laki dipisah dengan perempuan. Kenapa dipisah? Karena kalau tidak dipisah terlalu sering dia ngelihat, akhirnya dia kehilangan selera. Saya pernah ceramah di rumah makan. Di rumah makan itu banyak sekali makanan, ada rendang, ada udang, ada kepiting, ada sate, ada semua ada. Tapi orang yang kerja di rumah makan malah makan ikan asin. Pas ditanya, kalian nggak makan? Kami udah kerja di sini Pak Ustadz, udah kehilangan selera. Begitu jugalah orang-orang yang selalu tersering melihat perempuan, jumpa perempuan, penata, koreografer tari, tidak semua oknum, artis-artis, penata rambut, penata gaya, tidak semuanya. Jangan dipsomasi saya nanti gara-gara ini. Tapi banyak yang sudah kehilangan selera. Tapi insya Allah kalau dia disekat, ini anak santri laki-laki, ibu-ibu, ini jangan kalian lirik, ini istri orang semua. Maka insya Allah, ya Allah, pertemukanlah anak-anak muda kami ini dengan jodoh yang baik-baik, yang solihah-solihah, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ini yang keempat, anak muda. Pemimpin masa depan adalah anak muda sekarang. Kalau anak muda sekarang mabuk, anak muda sekarang sakau, anak muda sekarang narkoba, anak muda sekarang zina, apa jadinya masa depan Tanah Tidung? Kita bisa dijajah sekali lagi. Dulu kita dijajah karena adu domba, divide et impera. Jangan sampai kita dijajah lagi karena anak muda kita lemah. Tadi 2 kali diulang protokol, pemimpin muda kita, pemimpin muda kita. Saya tengok ke samping, memang muda Pak Bupati. Mudah-mudahan pemimpin muda kita tetap dijaga Allah SWT. Pandang ke kanan bupatinya muda, lihat ke kiri ketua DPRD-nya muda, barulah saya merasa tua. Di tempat lain saya selalu merasa muda, saya lihat bupatinya tua, DPRD-nya tua, tapi di Tanah Tidung ini mungkin saya mau kesini lagi, kira-kira mereka udah agak-agak tua dikit lah. Pemimpinnya sudah, ulamanya sudah, orang kayanya sudah, anak mudanya sudah. Yang terakhir, yang kelima, ternyata sudah jam 10 lewat 10. Tadi saya mulai berdiri di sini, saya lihat jam 9. Kode etik ceramah Ustadz Somad nggak boleh lebih 60 menit. Ini saya sudah berdiri 70 menit.
Ini nanti daerah lain komplain kalau saya ceramah lebih. Ustaz kemarin di Tanah Tidung itu, kenapa di tempat kami 60 menit, di Tanah Tidung kok 70 menit? Tapi saya ada alasannya. Di sana itu bupatinya muda, di tempat kalian sudah tua, nggak kuat dia lama-lama dengar ceramah. Itu alasan saya nanti kalau di tempat lain ada yang komplain. Setuju Bu? Mereka ini setuju aja setiap saya bilang. Bapak setuju? Kira-kira kalau saya ceramah 1 jam lagi masih tahan? Bapak masih sanggup? Saya nggak sanggup. Besok pagi saya jam 6 mesti pulang ke Tarakan. Dari Tarakan jam 10 saya pergi ke Balikpapan. Dari Balikpapan saya pergi lagi ke Jakarta. Dari Jakarta baru sampai ke Pekanbaru. Jam 9 besok malam baru sampai rumah. Jadi kalau saya malam ini tausiah lebih, besok di pesawat saya meninggal. Saya sebetulnya sudah banyak orang bilang ke saya, bahkan dokter yang bilang, Ustadz Somad, Ustadz kami tengok terbang sana terbang ke sini, seandainya Ustadz Somad ini made in Jepang sudah lama rusak Pak Ustadz. Tapi kenapa? Saya ditanya orang, Ustadz minum suplemen apa? Teh manis. Ustadz makan apa? Nasi putih. Apa yang membuat Ustadz sehat? Yang membuat sehat itu satu. Apa dia? Jamaah yang soleh-soleh selalu mendoakan saya. Ini orang Tanah Tidung mendoakan saya. Ya Allah, kemarin Ustadz Somad datang ke tempat kami subuh, aku nggak bisa datang karena ketiduran. Aku ingin dia datang ke tempat kami. Ya Allah, tolong jangan turunkan hujan. Alhamdulillah kita bisa datang bersama. Tapi kelihatannya tadi ada turun hujan ya. Ustadz kok tahu? Ini karpetnya basah. Kadang kita kalau ngelihat orang lain itu posisinya enak ya, Ustadz Somad itu berada di atas, ada bunga-bunga cantik, terus beberapa menit sekali keluar asap. Saya perhatikan beberapa menit sekali keluar asap. Ini keluar asap. Enak, kalian nggak tahu. Habis acara naiklah ke atas, basah karpet. Begitu juga dengan masyarakat, ngelihat Pak Bupati, ngelihat Pak Kapolres, ngelihat DPRD, ngelihat Pak Kajati, ngelihat Pak Kajari, enak kalian di atas ya. Tanyalah sama mereka. Mereka nggak selera makan. Tapi insya Allah jabatan mereka, kalau mereka amanah, itu akan menjadi bernilai amal soleh insya Allah. Yang terakhir yang kelima, siapa yang selalu diberikan jempol ini? Dia ini selalu disebut dengan ibu jari. Yang kelima ini adalah ibu-ibu. Ulamanya sudah bagus, anak mudanya sudah bagus, orang kayanya sudah berzakat. Tapi kalau ibu-ibunya sudah jadi mak lampir, nyiblorong, sundel bolong, hancur negeri ini. An-nisa, perempuan, imadul bilad, tiang negeri ini adalah ibu-ibu. Kalau ibu-ibunya sudah ngaji, insya Allah negeri ini aman. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di Tanah Tidung semuanya ngaji. Istri saya ini Pak Ustadz maunya shopping aja, belanja ini, belanja ini, belanja ini. Istri yang suka belanja-belanja, obatnya mudah. Caranya Pak Ustadz, bawa ziarah kubur 3 kali sehari. Dalilnya Pak Ustadz, dalilnya jelas, alhaakumut takasur, kamu akan ingin takasur banyak hatta zurtumul. Bawalah dia ziarah kubur, kasih tahu kau belanja baju kau tinggal, emas kau tinggal, tengok innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya disering ngaji. Ibu di Tanah Tidung masih ada wirid Yasin? Ada Bu? Hari apa Bu? Yakin saya hari Jumat. Kenapa? Serentak jawabnya. Di tempat lain saya tanya, masih ada wirid Yasin? Nanya jadi ada nggak? Saya tanya, hari apa? Hari apa? Di Tanah Tidung saya yakin masih ada, karena tadi waktu saya tanya serentak. Hari apa? Betul, hari Jumat. Yang nggak jawab berarti nggak ikut. Di tempat Ustadz Somad, wirid Yasin, habis sholat asar, Yasin, tahtim, tahlil, zikir, doa, tausiah oleh Ustadz Abdul Somad, tanya jawab di lingkungan sekitar dekat rumah saya. Untuk apa? Kalau ibunya baik, suaminya jadi baik. Kalau suaminya baik, anaknya jadi baik.
Kalau istrinya mak lampir, suaminya genderuwo, anaknya tuyul. Hancur negeri kita. Makanya anak-anaknya sudah baik. Kenapa anak-anak ini baik? Karena ibu yang mengandungnya baik dan bapak-bapaknya juga baik, maka insya Allah terjaga, terpelihara semuanya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya dilahirkan oleh seorang perempuan, tidak sekolah, tapi dia sangat ingin saya sekolah. Dulu waktu saya kecil duduk depan rumah, di depan rumah itu pagi-pagi lewat Bang Ayub, tetangga saya. Apa kata mak saya? Nanti kau masuk pondok seperti si Ayub ya. Iya mak. Habis itu saya sekolah, kau masuk pesantren. Iya mak. Habis itu kuliah, aku ingin kau doktorandus seperti adikku, doktorandus Haji Mansur Ali. Insya Allah mak, orang tua punya cita-cita. Lulus saya ke Mesir, saya berangkat diizinkannya. Saya cuma 2 adik beradik, saudara bu. Saya anak pertama, adik saya kedua, dua-duanya laki-laki, nggak ada perempuan. Mestinya kalau anak cuma 2, biasanya diletakkan di ketiak satu sama ketiak satu. Tapi ibu saya tidak begitu berprinsip. Dia berprinsip, silakan kau jauh belajar. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Nanti kalau kau mati kau akan meninggalkan nama. Sekarang baru saya sadar. Jadi kalau ada orang mengatakan, siapa yang mendidik Ustadz? Ustadz belajar di Al-Azhar Mesir, Ustadz belajar di Darul Hadis Maroko, Ustadz belajar di Omdurman Sudan. Pendidikan pertama, Al-Madrasatul Ula, pendidikan yang pertama adalah ibu yang pertama. Sebelum TK, sebelum SD, sebelum SMP, ibu mendidik dari sejak dalam perutnya sambil bersalawat. Salatullah, salamullah. Itulah mengapa anaknya tenang. Kenapa anaknya tenang? Karena ibunya tenang. Ibu yang tenang melahirkan anak-anak yang tenang. Anak yang tenang menjadi sumber inspirasi, bukan menjadi beban negara dan orang lain. Insya Allah kalau yang 5 ini kita jaga, bisa dijaga insya Allah. Yang bisa ingat, kalau Tuhan membeli peniti jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau mic sudah mati-mati itu tanda waktu sudah mau habis. Kalau yang 5 ini bisa diingat, alhamdulillah. Kalau yang 5 ini nggak bisa diingat, jangan khawatir, bisa diulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga Kabupaten Tanah Tidung, pemimpinnya adil dan amanah, ulamanya menjadi benteng Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang kayanya rajin berzakat, berinfak dan bersedekah, ibu-ibunya solihah mendidik menjaga keluarga, sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita penghafal Quran, istiqomah iman dan Islam. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik ini, Al-Fatihah.